Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga alhamdulillah di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk melanjutkan kembali kajian kita, membacakan tentang kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, yaitu di manakah posisi kita dibandingkan dengan akhlak-akhlaknya para salaf. Bab yang kita bacakan yang terakhir berkenaan tentang as-salaf wangqiyaduhum lil haqq, itu para salaf dan ketundukan mereka terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Di dalam bab ini para jamaah, maka kita tahu bagaimanakah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, yang mereka senantiasa mengutamakan yang namanya al-haq ini. Ketika ada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, itu yang mereka utamakan. Dan mereka mengalahkan al-ahwa, mengalahkan hawa nafsunya demi al-haq ini. Beberapa riwayat yang ada di dalam kitab ini yang sudah kita bacakan sebelumnya ada dua, kita ulangi yang bagian yang kedua, yang akhir, yaitu riwayat yang disebutkan an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. An abihi, dari ayahnya, qal, dia mengatakan, atahu rajulun, pernah datang seorang lelaki atau seseorang, faqala ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, alimni kalimatin, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat. Jawami'a nawafi, yang itu merupakan kalimat yang simpel, yang singkat tapi penuh manfaat. Faqala lahu Abdullah, maka berkatalah kepadanya Abdullah, sannya, yaitu yang pertama, la tusyrik bi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini pesan yang pertama dan utama adalah tentang tauhid, yaitu hendaklah tidak berbuat syirik. Kemudian zulma al-Quran haitsuza, condonglah atau mengarahlah bersama Al-Quran dimanapun Al-Quran itu mengarah, Al-Quran itu condong. Hendaklah kita mengikuti jalannya Al-Quran. Dengan bahasa bebasnya, ketika Al-Quran memerintahkan kita ke arah kanan, kita ikuti. Memerintahkan ke arah kiri, kita ikuti. Maka ini menjadi panduan, Al-Quran sebagai panduan. Setelah mengingatkan tentang masalah tauhid, tentang masalah larangan syirik, maka jalan kita untuk bisa menuju Allah Ta'ala adalah Al-Quran ini. Wa man ja'aka bil haq, dan barang siapa yang datang kepadamu bil haq, dengan membawa al-haq, dengan membawa kebenaran, faqbil minhu, terimalah. Kalau ada orang bawa kebenaran kepada kita, terima. Wa in kana ba'idan baghidun, meskipun yang membawa itu adalah orang yang jauh dari kita, baik dari jauh tempatnya atau jauh dari hubungan dengan kita,
bukan saudara kita, bukan kerabat kita, orang lain. Sudah orang lain, tinggalnya jauh lagi, ya. Ditambah lagi dengan baghidun, meskipun orang yang membawa kebenaran adalah orang yang kita benci, orang yang bencek nih kalau bahasa kita itu, ya. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan ada orang yang bencek nih, itu sudah apa istilahnya, ya a priori nggak mau menerima terlebih dahulu begitu, ya. Orang yang begini paling nggak benar. Nah, maka dilihat yang disampaikan apa. Maka beliau berpesan bahwasanya kalau memang yang disampaikan adalah al-haq, adalah kebenaran, maka jangan melihat biasanya orang itu bagaimana. Kalau iman al-haq dan itu adalah yang benar hak, diterima. Sebaliknya wa man ja'aka bil batil, siapa saja yang datang kepadamu dengan membawa kebatilan, fardudhu alaihi, tolak, jangan diterima. Ya, jangan diterima. Wa in kana habiban qariban, meskipun dia itu orang yang tercinta, orang yang kita cintai, ya, apakah keluarga kita, apakah itu kerabat kita atau teman akrab kita dan lain-lainnya. Tapi kalau dia kemudian membawa kebatilan, tolak. Qariban, meskipun dia adalah orang yang dekat dengan kita. Inilah pentingnya, yaitu al-haq. Pentingnya adalah al-haq. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian riwayat yang berikutnya yang baru kita bacakan, ya, yaitu Wan Abil Ahwas, dari Abul Ahwas, an Abdillah, dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan fa in amana wa in kafara wa in kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Artinya, la yuqallidan ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian taklid. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian taklid, mengikuti sesuatu tanpa dalil, ya. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian taklid dinahu, tentang agamanya, rajulan, kepada seseorang. Urusan agama bukan urusan orang, urusan dalil. Ya, urusan adalah dalil. Bagaimanakah gambaran taklid ini? Fa in amana. Kalau orang itu beriman, engkau ikut beriman. Wa in kafara. Kalau dia kufur, kamu pun juga ikut kufur. Ini namanya taklid. Bahasa kita taklid buta. Ya, taklidul a'ma. Nah, masalah mengikuti para jamaah ada dua istilah. Kalau istilah taklid, maka ini konotasinya, makna yang mengarah adalah makna negatif. Adapun kalau mengikuti dengan makna positif adalah ittiba, yaitu mengikuti. Sama-sama artinya mengikuti. Tapi kalau ittiba, yaitu mengikuti bid dalil, mengikuti dengan adanya dalil. Adapun taklid, mengikuti tanpa dalil. Bahasa kita opo jari, ya. Opo jari, begitu. Benar salah, pokoknya saya ikut dia. Nah, ini adalah taklidul a'ma. Kemudian beliau mengatakan, wa in kuntum la budda muqtadin. Kalau memang kalian tidak harus taklid, harus mengikuti. Siapa yang diikuti? Faqtadu bil mayyit. Ikutilah orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal. Gimana mengikuti orang sudah meninggal, ya? Ya. Artinya apa yang sudah ditinggalkan oleh mayat tersebut. Orang yang sudah meninggal ini, dia meninggalkan apa? Meninggalkan ajaran, meninggalkan katakanlah perilaku apa? Itu yang kita ikuti. Kenapa beliau berpesan ini? Fa innal hayya, karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu la tu'manu alaihil fitnah, tidak aman dari fitnah. Tidak aman dari fitnah apa? Bisa jadi ketika dia itu masa hidupnya, ya, dia masya Allah, dia menyampaikan sesuatu itu, orang itu pada mengikuti semuanya. Karena semakin banyak pengikut yang dia mengikuti dia, akhirnya dia itu lalai.
Akhirnya dia itu tergelincir, dia akhirnya kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar. Bisa jadi sangat mudah, ya, sangat mudah terjadi demikian. Orang-orang yang ketika dia itu awalnya pelan-pelan, katakanlah tidak punya pengikut, kemudian pelan-pelan semakin bertambah, semakin populer, semakin viral, banyak pengikutnya. Akhirnya yang tadinya dia menyampaikan al-haq sejak awal, pokoknya al-haqnya demikian, akhirnya karena banyak pengikutnya, apa kata pengikutnya minta begini-begini, akhirnya dituruti. Ini mengkhawatirkan ketika masih hidup. Ini pesan secara umum para jamaah. Nah, pesan secara umum artinya tidak ada jaminan bagi seseorang yang dia itu di atas kebenaran ketika masih hidup, kemudian nanti di akhirnya seperti itu. Namun kita tentunya berdoa para jamaah, kita senantiasa berdoa Allah Ta'ala, baik kita itu katakanlah sudah akhir ajal kita, maksudnya sudah tua atau masih muda, kita senantiasa berdoa Allah Ta'ala agar senantiasa di atas al-haq, sehingga kita mengatakan di dalam setiap sholat kita, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus, ya, karena kita tidak tahu akhir hidup kita nanti bagaimana. Maka dari itu para jamaah, penting bagi kita untuk senantiasa mohon berdoa kepada Allah Ta'ala istiqomah di atas jalan yang benar, di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pesan di dalam riwayat ini para jamaah, hendaklah kita itu kalau memang harus mengikuti seseorang, maka ikutilah yaitu orang-orang yang sudah wafat, dalam arti apa yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Kemudian riwayat yang berikutnya, wa an Abdurrahman ibni Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid beliau mengatakan, qala Abdullah, berkata Abdullah, la takunanna imma'atan, jangan kalian sekali-kali menjadi imma'ah. Qalu, mereka mengatakan, mamal imma'ah, apa itu imma'ah? Maka beliau mengatakan, yaqulu, imma adalah yaqulu, itu katakan ana ma'an nas, aku ini bersama manusia. Aku ini bersama manusia. Pokoknya aku ikut siapa golongan yang mayoritas, ya, bersama manusia yang banyak. Ini tadau ihtadaitu. Kalau mereka manusia ini tadau, mereka itu mengikuti hidayah, mengikuti jalan benar, aku ikut. Ya, karena umumnya demikian, mengikuti keumuman, ya, umumnya manusia. Wa in dallu dalaltu. Kalau dia sesat, ya sekalian saya juga sesat gitu lah. Kan enggak sendirian. Jadi ini orang yang taklid demikian. Ya, apalagi kalau sudah taklidnya buta tadi itu. Taklidnya buta. Ketika yang diikuti itu jelas-jelas melakukan kesalahan. Dari mana tahu salahnya? Karena orang-orang yang lain, katakanlah bahasa kita yang selevel dengan itu mengkritiknya, mengingatkannya, menasihatinya, dia tidak mau berubah yang diingatkan ini. Pengikutnya ini akhirnya taklid apa? Wes itu kan kata orang, yang penting saya pokoknya ikut dia. Dia itu kan sudah mahir, punya keilmuan, masa salah? Waliyadzubillah. Ya, inilah ketika mengikuti mayoritas atau keumuman orang. Maka dikatakan ala la yuwattinanna ahadukum nafsah, maka ingatlah, hendaklah salah seorang dari kalian itu menetapkan dirinya ala annahu, bahwasanya dia harus in kafaron nas, jika manusia umumnya, manusia mayoritas itu kufur, alla yakfur, janganlah dia ikut-ikutan kufur. Ini yang harus ditekankan. Jadi jangan ikuti umumnya manusia. Ini bukanlah kemudian kita itu tidak boleh mengikuti orang yang banyak, tidak. Tapi secara umum, ya, secara umum, jangankan riwayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am 116 yang kita mungkin tidak asing. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. Wa in tuti' aktsara man fil ard. Jika kalian mengikuti mayoritas orang yang ada di bumi ini. Ini Allah yang berfirman.
Kalau kalian mengikuti mayoritas manusia di bumi ini, yudilluka, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Dari jalannya Allah. Ini berfirman dari Allah Ta'ala. Jadi kalau hukum asalnya, ketika orang mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan. Mereka akan menyesatkan. Kenapa? Iyattabi'una illa dzon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dzon, persangkaan semata. Wa inhum illa yakhrusun. Dan hanyalah mereka tidak lain kecuali mereka berdusta. Kita lihat para jamaah, ketika ada suatu komunitas, suatu kelompok yang dia itu memiliki pengikut yang sangat banyak sekali. Pemimpinnya ini hampir-hampir tidak bisa yaitu istiqomah seperti ketika dia itu di awal memiliki pengikut yang sedikit. Pasti mengikuti keinginan jamaahnya, mengikuti keinginan yaitu komunitasnya. Ya, karena semakin banyak pengikut itu semakin banyak keinginan. Keinginannya pengen begini, pengen begitu. Ya, kalau boleh kita bahasa sederhanakan, asalnya sudahlah, komunitas kita asalnya kajian, gini saja, kajian saja. Ketika yang datang mungkin hanya 10 orang atau bahkan kurang dari itu. Istiqomah kajian, fokus kajian, membahas kitab, ya, kajian. Semakin lama yang datang semakin banyak, ya. Awalnya si katakanlah ustadznya ini tidak ada pikiran macam-macam kecuali kajian. Tapi yang datang ini punya ide macam-macam, ya. Punya ide macam-macam. Ustadz, kalau kita ngadakan ini gimana Ustadz? Kan itu nanti lebih bermanfaat ini. Iya ya, benar juga. Tambahlah model kajiannya demikian, nanti model lagi yang demikian, ya. Akhirnya luntur yang awal tadi. Kajian kitabnya semakin lama semakin berkurang. Jadinya kajian tematik. Jadinya kajian tematik. Jadi ustadznya sibuk ke sana kemari, kajian rutinnya ditinggalkan. Waliyadzubillah. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ini catatan penting bagi kita. Bukan berarti kita selalu menghukumi kalau yang mayoritas itu salah, tidak selalu. Tapi kita kembalikan kepada ayat Allah yang menyatakan bahwasanya siapa yang mengikuti, senantiasa mengikuti orang yang banyak, mayoritas, keumuman, dia akan menyesatkan. Dia akan menyesatkan. Maka dari itu kita tahu bahwasanya Rasul bersabda, bada'al Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dulu itu asing. Islam dulu asing, semakin lama alhamdulillah tidak asing. Sampai sekarang alhamdulillah tidak asing. Tapi nas mengatakan, hadis mengatakan wa sayaudu ghoriban kama bada', dan nanti suatu saat akan asing sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang yang asing tersebut. Sekarang kita lihat para jemaah, ketika sunnah itu sedikit demi sedikit ditinggalkan, maka ketika ada orang memulai menghidupkan sunnah itu lagi jadi aneh, jadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Tidak umum, karena sudah tidak umum lagi. Ya kan, di masyarakat sudah luntur lah, katakanlah demikian. Ketika dihidupkan salah satu sunnah Rasulullah SAW, akhirnya dia mengatakan ini kan berbeda dengan kondisi kita dengan zaman dahulu, ya, zaman Nabi tidak sama dengan zaman kita dan lain-lain alasannya. Waliyadzubillah. Itulah ya ikhwah azani wa azakumullah. Maka hendaklah kita istiqomah untuk senantiasa di atas al-haq. Ketika al-haq ini bersama orang-orang yang mayoritas, ya kita ikut. Ketika al-haq ini bersama orang yang minoritas, kita ikut. Yang kita ikut adalah al-haqnya, bukan mayoritas atau minoritasnya. Lihat berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah. Waqala ad-Dahabi, berkata Imam ad-Dahabi, ahbarana Ishaq ibnu Abi Bakar, mengabarkan kepada kami Ishaq bin Abu Bakar. Amba'ana Ibnu Khalil, mengabarkan kepada kami Ibnu Khalil. Amba'ana Abul Makarim Al-Labban, mengabarkan kepada kami Makarim Al-Labban. Amba'ana Abu Ali Al-Muqri, mengabarkan kepada kami Ali Al-Muqri. Amba'ana Abu Nu'aim Al-Hafid, mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim Al-Hafid. Haddatsana Yusuf ibnu Yaqub, mengabarkan kepada kami Yusuf bin Yaqub An-Najirumi.
Haddatsana Al-Hasan ibn al-Muthani, mengabarkan kepada kami yaitu Hasan bin Muthani bin Musanna. Haddatsana Affan, mengabarkan kepada kami Affan. Haddatsana Hammam, mengabarkan kepada kami Hammam sami'tu Qatadah, sampai kepada seorang tabi'in yaitu Qatadah. Sami'tu Qatadah yaqulu, dia mengatakan haddatsana Mutarrif, mengabarkan kepada kami Mutarrif. Beliau mengatakan kunna na'ti Zaid bin Suhan, kami pernah mendatangi Zaid bin Suhan, ya, mendatangi Zaid bin Suhan, seorang alim. Fakana yaqul, maka kemudian dia mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba Allah, akrimu wa ajmilu, mulialah kalian dan indahkanlah kalian. Muliakanlah maksudnya itu milikilah sifat mulia, hendaklah kita memiliki sifat mulia. Wa ajmilu, dan indahkanlah artinya perindah dirimu dengan berbagai amalan yang saleh. Jadi keindahan diri kita itu bukan secara fisik, bukan secara fisik, tapi adalah dengan amalan yang saleh, itu indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan fa innama wasilatul ibad ilallah, karena sesungguhnya sarana seorang hamba menuju Allah bi khaslatain, itu dengan dua sifat. Dengan dua sifat. Kalau orang ingin sampai kepada Allah Ta'ala, beliau katakan ada dua, yaitu al-khauf wa tama', yaitu al-khauf rasa takut, dan tama' rasa roja. Maksudnya tama' di sini adalah roja. Kata-kata tama' ya ikhwah azanullah, kalau itu diperuntukkan Allah, artinya tama' ilallah, tamak kepada Allah Ta'ala artinya yaitu berharap kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau at-tama' yaitu anin nas, ya, dari manusia atau kepada manusia, berarti dia itu orang yang tamak. Bahasa kita ya tamak itu orang yang dolim, ya, orang yang dolim. Maka tamak kalau diarahkan kepada Allah Ta'ala itu mana adalah ar-raja. Maka dua sifat ini para jamaah, yaitu al-khauf wa tama' raja, maka tidak jarang kita sampaikan, sering bahwasanya ini adalah dua sifat yang mulia, yaitu al-khauf wa raja atau tama'. Tambah satu lagi yaitu al-hubb, yaitu rasa cinta. Ini namanya dikatakan sebagai imadul ibadah, sebagai pilarnya ibadah. Dalam beribadah ini adalah terpatri tiga hal ini, yaitu al-hubb, al-khauf war raja. Kemudian beliau ceritakan setelah diberitahu bahwasanya ada dua sifat agar kita sampai kepada Allah Ta'ala, selamat maksudnya ketika sampai kepada Allah Ta'ala dengan selamat, yaitu al-khauf war raja. Fa'ataituhu dzata yaum, maka aku pernah satu saat mendatangi beliau satu hari. Jadi Mutarrif mendatangi yaitu Zaid bin Suhan. Waqad katabu kitaban, karena belum jadi seorang panutan itu sudah banyak, yaitu surat-surat, katakanlah apa namanya, ya surat, bahasa dulu ada surat. Kitab di sini bukan kitab tulisan, ini surat. Banyak orang yang menulis surat kepadanya. Fanasaku kalaman min hadanawi. Kemudian mereka itu menulis perkataan kira-kira semisal ini. Jadi banyak yang menulis surat kepada beliau. Apa isi surat itu? Innallaha rabbuna. Maka orang-orang ini mengatakan bahwasanya di dalam suratnya itu innallaha rabbuna, sesungguhnya Allah adalah Rabb kami. Benar. Wa Muhammadan nabiyuna, dan Muhammad adalah nabi kami. Benar. Wal Qur'anu imamuna, dan Al-Qur'an adalah imam kita. Nah, kemudian berikutnya ini. Wa man kana ma'ana kunna wa kunna. Maka barang siapa yang bersama kami, itu berarti dia bagian kami. Bahasa kita boloni diri, ya. Kalau dia dengan kita, berarti itu bolo kita, ya. Wa man khalafana, barang siapa yang menyelisih kita, kanat yaduna alaih, maka tangan kita akan menindak dia, kita akan tidak dia karena tidak sama dengan kita. Wa kunna, kita adalah kita, bukan mereka, ya, kita adalah kita, bukan mereka. Awalnya benar, yaitu menyatakan innallaha rabbuna wa muhammadur nabiyyuna wal qur'an imamuna, tapi kemudian terakhir adalah ya kita ini seperti ini, komunitas kita seperti ini, bukan seperti yang lain, begitu. Bahasa agamanya demikian.
Qal, maka beliau mengatakan faja'ala yu'ridul kitab alaihim rajulan. Di situ ada beberapa orang yang katakanlah terpandang memiliki keutamaan juga. Kemudian disodorkan kalimat ini, surat ini ditujukan kepada mereka itu satu demi satu. Bahasanya apa? Yaitu ditunjukkan. Gimana menurut antum ini? Maka dikatakan fayaqulun, mereka mengatakan aqarrar ya fulan. Kita disodorkan salah satu, dikatakan gimana? Kamu setuju dengan ini? Ya, kamu setuju tidak? Ya, hatta intahau ilayya, sampailah yang terakhir kepadaku, kepada yaitu mutarrif, kepada mutarrif. Jadi beliau yang terakhir. Ini dengan bahasa implisitnya, ya. Bosnya ketika yang lain itu mengiyakan, oh ya nggak masalah, ya oke, setuju dan lainnya. Ketika sampai kepada mutarrif itu faqalu, maka Z bertanya, aqararta ya gulam, apakah kamu setuju wahai pemuda, wahai anak? Beliau masih pemuda saat ini, masih belum dewasa, masih pemuda. Qultu, maka aku mengatakan, lah, aku tidak setuju, aku tidak setuju. Qal, yakni Zaidan, Zaid kemudian mengatakan, la ta'jalu alal gulam. Orang-orang ketika dia mengatakan tidak, bahasanya ketika ada 30 orang mengatakan iya, dia mengatakan tidak, atau 29 katakanlah iya, dia tidak, kan aneh begitu. Gimana sih Mas itu kok dia tidak? Maka Zaid ini dengan kearifannya, tunggu dulu, jangan langsung disalahkan dia. Ya, la ta'jalu alal gulam, jangan tergesa-gesa menyalahkan anak ini. Mata qulu ya gulam, apa yang kau katakan tentang hal ini wahai pemuda, wahai anak? Qultu, maka Tariq mengatakan, innallaha qad akhadha alayya ahdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untukku suatu perjanjian fi kitabi, di dalam kitabnya, yang artinya kita ini disuruh yaitu menuruti Al-Quran. Kita memiliki perjanjian Al-Quran, artinya kita hendaklah mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Falan uhdits ahdan siwal ahdil ladzi akhadha alayya, maka aku tidak akan pernah membuat hal baru, aku tidak akan menerima perjanjian selain perjanjian yang itu datangnya dari Allah dalam Al-Quran untukku. Kan tadi sudah ditanyai, setuju ini enggak? Setuju. Dia mengatakan tidak. Bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya aku setuju hanya yang sumbernya dari Al-Quran, bukan kesepakatan bersama. Tadi kan ada 4 poin. Yang pertama bahwasanya Allah Rabbuna, na'am, Muhammad dan Nabiyuna, ya, Al-Quran imamuna, na'am. Kemudian yang keempat ini kesepakatan mereka, ya, siapa bersama kami maka itu menjadi bagian kita. Adapun yang tidak, nanti kita tindak dia. Nah, ini jadi yang masalah di akhir ini. Maka beliau katakan demikian. Maka ketika mendengar jawaban Mutarrif yang masih pemuda ini, faraja al-qaum min 'inda akhirihim, maka akhirnya kaum yang banyak tadi itu sekitar dikatakan di 30-an itu kemudian pulang, ya. Akhirnya tadi maunya setuju, ada satu pemuda yang tidak mau, akhirnya mereka pulang. Ma aqarra minhum ahadun, akhirnya mereka semuanya tidak jadi menyetujui yaitu kesepakatan ini, karena jawaban dari seorang pemuda ini memang jawaban al-haq, jawaban kebenaran. Bahkan nuzuha al-salasina nafsan, pada saat itu ada sekitar 30 orang yang dia itu memiliki yaitu kemampuan, keilmuan. Tapi dengan jawaban seorang pemuda yang satu, ya, yang berbeda dengan yang lainnya, maka mereka akhirnya tidak kemudian menyetujui apa yang sudah diberikan sebelumnya. Inilah ya ikhwah, azanallah, bahwasanya al-haq adalah yang utama, al-haq adalah yang penting, dan al-haq tentunya standarnya atau tolak ukurnya adalah dalil, yaitu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting bagi kita, ya. Yang pentingnya adalah bagaimanakah kita mengatakan al-haq itu adalah qala Allah wa qala Rasul, karena al-haqqu mir rabbik, al-haq itu adalah dari Rabbmu. Yang menentukan ini hak dan tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus kembalikan kepada
sang penentu Allah Ta'ala, yaitu ini apakah hak apakah batil ya terserah Allah. Ya, tolak ukurnya adalah Allah Ta'ala. Kalau sesuai dengan Allah dengan Al-Quran benar, sesuai dengan Rasulullah SAW adalah benar. Kalau menyelisihinya ya salah siapapun yang mengatakannya. Ini ya ikhwah, pentingnya kita untuk tunduk kepada al-haq. Riwayat berikutnya ya ikhwah azani wa azakullah. Wa qala Rabi' sami'tu Syafi'i yaqul, berkata Rabi' rahimahullah ta'ala, sami'tu Asy-Syafi'i, saya pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu biha wa da'u ma qultuhu. Idza wajadtum, jika kalian mendapati fi kitabi, di dalam kitabku, di dalam tulisan-tulisanku. Imam Syafi'i berpesan ini, kalau kalian mendapati di dalam kitabku, di dalam tulisanku, khilafah sunnati Rasulillah, ternyata apa yang aku tulis itu menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqulu biha, maka katakanlah dengan sunnah itu. Artinya yaitu dikatakan wada'u ma qultuhu, dan tinggalkanlah apa yang aku katakan, pendapatku tinggalkan, kembalilah kepada dalil, kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah beliau sejak awal mewanti-wanti, meskipun punya pendapat demikian dan demikian dan demikian, maka tetap kembalinya kepada al-haq, yaitu kepada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang senada dengan ini, wa anhu, dan juga dari Rabi' rahimahullah ta'ala aidan, wa sami'tu yaqul, dan aku pernah mendengar juga beliau mengatakan, Imam Syafi'i, waqad qala lahu, pernah ditanyakan kepada beliau atau pernah bertanya kepada beliau rajulun, seseorang, ta'khudhu bihadzal hadis ya Abu Abdillah, wahai Imam Syafi'i Abu Abdillah, apakah kamu mengambil hadis ini? Jadi ketika beliau mengatakan hadisnya Rasul adalah demikian, ini adalah hadis Nabi, ada orang bertanya, Imam Syafi'i, itu kan hadis Nabi, gimana kalau engkau, apakah kamu juga mengikuti hadis itu? Ya, jadi bahasa bebasnya demikian. Demikian. Setelah beliau mengatakan tentang ini adalah hadis Rasulullah SAW, ya ada yang bertanya, wahai Imam, ya apakah engkau juga mengikuti hadis itu? Apa jawab beliau? Maqal, mata rawaitu an Rasulillah hadisan sahihan walam akhud bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahab. Maka dikala aku meriwayatkan dari Rasulullah SAW, menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, hadisan sahihan, itu hadis yang sahih, walam akhudhu bih, dan aku kemudian tidak mengambilnya, tidak aku jadikan pedoman, tidak aku pegangi, tidak aku pakai, fa ushidukum, maka bersaksi pada kalian, anna aqli qad dhahab, bahwasanya akalku telah pergi. Ya, tidak ada gunanya kemudian setelah meriwayatkan kemudian tidak dipakai. Inilah para jamaah ungkapan-ungkapan yang harus kita waspadai ketika ini rata-rata memang orang yang bahasa kita husnudzonnya tidak ngerti. Kita disampaikan, bertanya kepada kita gimana tentang ini, sampaikan ini, Nabi mengatakan ini. Kalau menurut antum gimana? Nah, sudah dikatakan ini hadis Nabi mengatakan ini, kalau menurut Ustadz itu gimana? Ini orang yang tidak paham. Ya. Maka dari itu para jamaah, hendaklah kita itu ketika belajar, kalau itu sudah jelas, ya sumbernya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, diterima. Imam Syafi'i aja mengatakan demikian. Juga di dalam riwayat yang lainnya berkata, qala Al-Humaydi, ruya Syafi'i yauman hadisan, pernah di Imam Syafi'i itu meriwayatkan suatu hari suatu hadis, artinya menyampaikan suatu hadis Rasulullah SAW yang sahih. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan, atakhudhu bih, apakah kau menjadikan hadis itu sebagai pedoman, wahai Imam Syafi'i? Apakah kau ambil hadis itu? Apa beliau jawabnya? Faqal ra'aitani kharajtu min kanisah. Dia dengan herannya mengatakan kepada Humaydi, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Apakah engkau pernah melihat aku keluar dari gereja? Ya. Alayya zunnarun, ataukah aku ini pernah memakai zunnar, yaitu semacam pakaian orang-orang Yahudi. Ya, kau pernah lihat aku pakai pakaian Yahudi? Atau aku keluar dari gereja? Memangnya aku ini siapa? Kamu nggak tahu dah.
begitu. Ya kalau yang mengatakan itu orang Nasoro, orang Yahudi mengatakan ini hadis Nabi, dia bukan Muslim. Kalau kita tanya apakah kamu percaya dengan hadis itu, ya makul karena dia bukan Muslim. Ini Imam Asy-Syafi'i ditanya demikian, ya. Maka beliau mengatakan hatta idza sami'tu Rasulillah hadisan la aqulu bi. Hingga aku mendengarkan satu hadis dari Rasulullah SAW kemudian aku tidak mengatakannya, ya tidak mungkin. Mesti kalau yang aku katakan adalah hadis Rasulullah SAW, ya itu yang aku pakai, itu yang aku jadikan pedoman. Ini merupakan sumber utamanya adalah itu. Nah ini para jamaah, pentingnya kita tuh kembali kepada dalil, kepada hadis. Sehingga para jamaah jangan sampai telinga kita ini terasa panas ketika kita mendengarkan kembali kepada dalil. Harus ada dalilnya. Itu justru dingin. Telinga kita harusnya dingin, ya. Tentram, nyaman ketika kita mendengarkan ada perkataan itu. Karena memang kita beragama harus dengan dalil, harus dengan dalil. Ini karena apa? Karena prinsip. Karena adalah sesuatu yang mendasar. Walaupun kita katakanlah belum mengetahui banyak dalil ya. Walaupun kita belum tahu banyak dalil, tapi prinsip ini adalah merupakan prinsip yang utama. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan harus dengan dalil. Ya, dalil makna dari Al-Qur'an wa sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin berkembang masa ini para jamaah, semakin kendor atau semakin sedikit orang-orang itu yang mereka itu bicara tentang masalah dalil dan dalil. Yang lebih banyak satu dalil kemudian dibumbui dengan sekian banyak kisah, bahkan kisah-kisah yang tidak nyata alias fiktif, dicocok-cocokkan dengan dalil itu. Pas kalau dalilnya pas, kalau ada dalil yang tidak pas nggak dipakai, ya nggak dipakai. Ayyuhal azaniyatullah, masih terkait dengan Imam Syafi'i. Waqala Ar-Rabi rahimahullah mengatakan, wa sami'tu Syafi'i yaqul, aku pernah mendengar juga Imam Syafi'i mengatakan, ayyus sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni id rawaitu an Rasulillah haditsan falam akul bih. Langit mana yang akan bisa menaungiku dan bumi mana yang bisa aku pijak dikala aku meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, suatu hadis kemudian aku tidak mengatakan dengan hal itu. Artinya tidak ada tempat untuk tidak kita pakai, harus dipakai. Harus dipakai kalau kita misalkan mengenal atau kita mendengar, kita mengetahui ada hadis dari Rasulullah SAW yang sahih, ya sudah, sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taat. Masalah nanti kemudian ketika kita mengamalkannya belum bisa sempurna, bukan berarti kemudian kita menolaknya. Karena kalau urusan di dalam mengamalkan sesuatu itu memang ada kelonggaran. Dalam arti apa? Dalam arti ada yaitu sisi istita'ah, dari sisi kemampuan. Makanya Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Semampu kalian bukan berarti tidak melakukan upaya, tidak melakukan usaha, tapi melakukan upaya usaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, baru kemudian itulah titik akhirnya. Ya, ini diperjelas dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Perhatikan di sini ketika beliau bersabda ma nahaitukum, apa saja yang aku larang kepada kalian, ya, fajtanibu, maka jauhilah. Kalau yang dilarang Rasulullah SAW, maka tidak ada kata-kata nanti semampunya, wajib dijauhi secara total, ya, secara total. Karena itu bisa dijauhi. Namun ketika berupa perintah wa ma amartukum bihi, adapun yang aku perintahkan pada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah, lakukanlah, amalkanlah dari amal perintah itu semampu kalian, semampu kalian. Nah, semampu kalian di sini para jamaah itu pun juga bukan berarti kemudian standarnya
itu adalah pikiran kita sendiri. Ya, standarnya adalah yaitu pokoknya apa ya? Kita menghukumi kita sendiri enggak sebelum kita berupaya. Hadis ini sebenarnya diarahkan, yang lebih tepatnya contohnya adalah ketika orang sholat. Ketika diperintahkan untuk sholat, maka pada asalnya sholat seseorang itu dengan qiyam, dengan berdiri. Ketika dia kemudian tidak mampu berdiri, tetap sholat, tapi dengan cara duduk. Tidak mampu dengan duduk, dengan cara berbaring, tapi sholatnya tetap. Perintah sholat adalah perintah yang tetap. Sampai kapan? Sampai dia disolati, sampai dia nanti tidak bisa sholat. Itu diarahkan yang demikian. Bukan ketika mendengarkan hadis, ya, kemudian hadisnya terasa berat sekali, waduh saya tidak mampu melakukan ini, ya, maka ini adalah penafsiran sendiri. Maka kita kembalikan kepada yang benar. Kalau ada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, upayakanlah kita berusaha semaksimal mungkin untuk supaya berusaha mengamalkan. Kalau kita ternyata mengamalkannya nanti belum bisa sempurna, ya kita ulangi di waktu yang lain. Ya, kenapa belum sempurna di bahasa kita? Dievaluasi. Kenapa tidak bisa sempurna? Mungkin iman kita, ya, keikhlasan kita ini juga belum begitu baik sehingga kita bisa sempurna. Maka diperbaiki. Ya, apalagi kalau sudah misalkan kita sudah ngerti teorinya, harus ikhlas, ya harus ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian amalannya harus dengan Rasulullah SAW, ya tidak boleh melakukan yang tanpa contoh dari Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita mensinkronkan ini, tata hati kita, lakukan amalan dengan baik dan diistiqomahkan. Itulah ya ikhwah azani wa azakallah, bab yang terkait tentang bagaimanakah akhlaknya para salaf, kedudukan mereka terhadap al-haq. Maka sebagai muhasabah, seberapa jauh, seberapa banyak al-haq yang kita ketahui, dan seberapa banyak pula al-haq itu kemudian kita tinggalkan atau kita remehkan. Maka hendaklah kita muhasabah. Kalau kita tahu al-haq ini, bahasanya diinventarisir, ini yang bisa kita lakukan, ini yang belum kita lakukan, kapan kita bisa melakukan itu. Kalau memang kita melakukannya itu butuh katakanlah orang lain, ya bagaimana kita berusaha bisa melakukan itu dengan orang lain. Intinya kita senantiasa muhasabah supaya kita ketika mengetahui al-haq itu kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa fokus kepada al-haq, kepada dalil, kepada qala Allah, qala Rasul, dan kita senantiasa dimudahkan Allah Ta'ala untuk mengamalkan al-haq ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut di waktu yang lain insyaallah. Bismillah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.